Dan di sini juga saya mengatakan bahwa otonomi khusus ini dikasih untuk Provinsi Papua, bukan orang asli Papua. Kenapa saya katakan? Ini kan kita sama-sama menikmati di atas tanah Papua. Ini kan kita menikmati di atas tanah Papua, sehingga saya katakan itu. Dan di sini negara demokrasi, sehingga Musamus hari ini harus transparan dalam pemilihan, dan lebih khusus lagi memberikan kesempatan kepada kami orang asli sesuai dengan undang-undang Otsus. Jelas kami sudah dikasih undang-undang Otsus, kami disuruh sekolah dan kami sudah sekolah. Terus kalian mau tidak akui kami sekarang? Buktinya kami punya pejabat yang sudah membangun kota Merauke ini, bukti nyata. Satu Bapak Johannes Grupa Gebs itu membangun apa? Orang Merauke seperti apa, dan sampai turunkan yang namanya filosofi Merauke. Bahwa Bapak Romanus sudah membuktikan, Bapak Fredius Gebs. Terus kalian harus kritik kami orang Papua tidak bisa. Terus kapan? Sampai kapan pun kalian tidak akui kami orang Papua? Berikanlah peluang ini kepada kami. Ini saya mau katakan itu. Merauke sudah aman, jaga dia baik-baik. Berikan kami kesempatan ini kepada orang asli Papua untuk maju. Lebih khusus Papua Selatan. Baik, artinya terlepas dari ini akan menjadikan, ini kan saya sudah berkali-kali tadi sampaikan, forum-forum seperti inilah sebagai media sebenarnya ditutup untuk mengakomodir semua harapan dan aspirasi mahasiswa Marin sesuai dengan semangat Undang-Undang Otsus ya. Nah, kita berharap diskusi siang hari ini bahwa para pendengar dan pemirsa yang menonton dialog kita hari ini mereka bisa mencerna makna yang disampaikan oleh kita hari ini dan lebih-lebih itu dicerna oleh Unmus, kan begitu, supaya dialog kita tidak sia-sia seperti itu. Kemarin saya menjadi pintar. Saya ingin mengubah dunia. Saya menjadi lebih bijak. Saya ingin mengubah diriku sendiri. Ini menarik. Diskusi dialog kita siang hari ini, dan saya berharap kita semua yang hadir di sini punya visi yang sama, ingin mengubah apa yang sedang kita dialogkan siang hari ini, dan hasil dari dialog yang diharapkan semua orang itu tuh akan sependapat dengan apa yang kita pikirkan, tetapi bahwa semua orang punya pendapat yang berbeda, yang sangat berbeda dari apa yang kita pikirkan, dan mereka kesimpulannya juga adalah pasti juga berbeda. Nah, tetapi bahwa kita selalu berharap dan tidak pernah putus-putusnya untuk berharap bahwa apa yang kita diskusikan ini benar-benar didengar oleh orang-orang tertentu yang punya kuasa untuk memberikan kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dengan yang kita harapkan pada siang hari ini. Saudara-saudara, pasti banyak hal yang ingin kita sampaikan, tetapi saya mencoba untuk menangkap dinamika yang sedang terjadi di siang hari ini. Adalah ada kerinduan dan harapan yang mendalam. Pertama adalah menghormati para pendiri, sampai pada istilah Unmus itu, tokoh-tokoh itu setidak-tidaknya dalam proses-proses apa yang terjadi di Unmus, mereka turut berpikir atau setidak-tidaknya memberikan saran dan ide-ide mereka. Lalu yang berikut adalah harapan yang terjadi di sini adalah amanat Undang-Undang Otsus itu harus dijalankan, karena tujuan utama dari Undang-Undang Otsus itu adalah meningkatkan SDM, dan hasil atau output dari peningkatan SDM itu adalah anak-anak Marin yang sudah dididik dan yang sudah menikmati proses pendidikan itu berjalan, mendapat tempat di Musamus. Bukankah begitu? Kalau itu yang dikehendaki, harap diskusi-diskusi besoknya kita tidak berdiskusi lagi di mimbar demokrasi di jalan, tetapi ruang seperti ini mari kita kembangkan lebih lanjut.
Dan kita berharap sesi yang berikutnya kita hadirkan akademisi-akademisi dari berbagai perguruan tinggi di ini ya Pak Ur, supaya ini menjadi harapan bersama. Dan harapan yang hadir di sini harap terwujud dengan calon rektor besok itu adalah benar-benar memprioritaskan anak-anak asli Papua, khususnya Marin dari Marin, Boven, Asmat, Mapi dan Papua yang lain masuk di dalam proses pencalonan. Dan tidak mendahului kehendak Tuhan, merekalah yang besok akan memimpin Musamus. Saya kira begitu kita akhiri dialog kita pada siang hari ini. Pasti masih banyak unek-unek yang ingin disampaikan. Mari kita episode berikutnya kita akan lanjutkan. Oke, baik. Mau berikan closing statement. Ini penawaran 5 menit. Saya berikan kesempatan untuk mencoba untuk 2 menit saja. Terima kasih. Jadi intinya pada kesempatan kali ini kita hadir di dalam dialog ini adalah untuk bagaimana aspirasi kita itu bisa tersalurkan. Itu poin pertama. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan untuk kita berdemokrasi di lapangan atau dalam hal ini melakukan demonstrasi atau apa, itu tidak menutup kemungkinan karena kita bicara di penghujung Otsus, sudah terlambat. Kenapa dari dulu saya tidak memilih yang itu? Artinya bahwa kita harus berikan penekanan, bukan berarti kita mengintervensi. Tidak, kita bicara pada jalur demokrasi sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang demokrasinya kita sebagai mahasiswa. Artinya supaya publik dan pemirsa di rumah orang tidak salah menilai kita bahwa kita tetap terkumpul dalam. Memang ini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bagaimana kita mensalurkan aspirasi kita lewat dialog seperti ini. Nah, dalam hal ini kita juga berharap bahwa di episode berikutnya kita bisa menghadirkan sivitas akademik, lalu pemerintah dan juga pemerhati yang lain. Di sini kan sehingga harus ada penekanan supaya ada kelegahan atau kerelahan dan ruang demokrasi itu terbuka. Sebuah struktur yang sudah terbangun sangat sistematis, apalagi lembaga Universitas Musamus itu lembaga independen yang dia punya proses semuanya itu bersifat tertutup. Itu kita harus berikan penekanannya lewat. Ya memang kita harus kasih penekanan terus. Tidak menutup kemungkinan untuk kita berorasi atau melakukan mimbar bebas di jalan atau melakukan aksi demonstrasi. Itu hak kita. Dan negara menjamin itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya pikir kampus ini kampus besar. Karena orang-orang yang berpikir itu orang besar. Itu saja. Itu yang perlu dicatat dalam sejarah. Tapi mungkin sejarah hari ini banyak orang lupa sejarah itu. Makanya kalau untuk jadi besar itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya dan pahlawannya. Itu dulu. Tapi kalau orang tidak berpikir pada itu, hari ini orang akan merasa bahwa mewakili orang Papua terus menerus. Saya kembali ke otonomi khusus. Kalau bicara otonomi khusus kan semua banyak orang hari ini mau mewakili orang Papua. Pada keterwakilan itu sudah diatur dalam undang-undang otonomi khusus. Bahwa mereka bisa atur mereka per negeri, mereka bisa atur. Tinggal bagaimana kita merujuk pada undang-undang yang ada, begitu. Dalam otonomi khusus apa undang-undang khusus kan mengatur itu. Makanya mari kita buka itu kemana dan kita lihat rujukannya kemana, begitu. Tapi selama ini kan orang tidak melihat rujukan, tiba-tiba itu yang makanya saya rasa sedikit yang meneliti bahwa kampus sebesar ini saya kalau sudah yang mendidik itu pendidiknya sudah model begini, apalagi yang dididik. Ini yang saya pertanyakan. Tapi funding fathernya tuh pada saat mereka mendirikan barang ini mereka punya berpikir. Zaman itu komunikasi cuma berapa orang saja, tapi mereka berpikir untuk. Kalau saya bicara ini terlalu jauh nanti banyak orang tidak mengerti. Karena saya ada sedikit berhubungan berkomunikasi dengan orang-orang yang mendirikan barang ini. Jadi kalau saya bicara barang itu nanti banyak orang tidak paham. Karena Musamus adalah konsep besar yang bukan sama seperti Unjen dan sama seperti Unipa. Musamus adalah Musamus. Makanya jangan tanya kerjaku, tapi lihat karyaku. Terima kasih. Saya persilakan.
Iya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan closing statement kali ini, terima kasih juga untuk rekan-rekan Bapak Fidel terutama, lalu kemudian nama ketua, Abang Urbanus, Abang. Saya mau sampaikan begini, gerakan litigasi dan non litigasi itu sebagai bentuk untuk menginterupsi. Saya pikir saya mendukung apa yang kemudian sudah dilakukan oleh saya punya adik-adik. Sebagai bentuk untuk menginterupsi bahwa ini benar-benar tidak baik. Ini menurut mereka tidak baik menurut mereka. Jadi gerakan litigasi dan non litigasi di diskusi seperti ini itu bagian dari litigasi. Di jalanan itu non litigasi. Sama-sama poinnya adalah untuk menginterupsi kebijakan, menginterupsi sebagai masukan bahwa ini apa yang dilakukan dimanapun di Musamus misalnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan sebagai mahasiswa. Nah, idealisme kemahasiswaan itu mengkritisi. Musamus sebagai lembaga tempat mencetak manusia-manusia yang bijaksana tidak boleh alergi terhadap. Ya, tidak boleh alergi terhadap kritikan. Kita berharap seperti itu karena itu tugas mereka menjalankan amanat. Itu juga diatur dalam undang-undang. Lalu kemudian idealisme kemahasiswaan yang ada di dalam diri teman-teman sekalian, lalu kemudian idealisme kerakyatan. Mereka adalah orang-orang marin yang kemudian mau berbicara bahwa ini adalah tanah kami dan kami mau seperti ini. Nah, itu sebagai, sekali lagi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa itu sebagai bentuk untuk menginterupsi bahwa apa yang kemudian telah berjalan sudah sekian tahun itu menurut hemat mereka itu masih belum seperti apa yang mereka kehendaki. Saya pikir seperti itu. Terima kasih sudah mencoba untuk kemudian menghadirkan, membuka ruang baik ini. Kita berharap semoga ruang ini dibuka secara baik, ruang ini terbuka lebar untuk kemudian bisa mengakomodir apa yang diharapkan oleh teman-teman mahasiswa Madrid khususnya, atau teman-teman Papua Selatan pada umumnya dan masyarakat Selatan Papua pada umumnya. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, selamat sore ya. Luar biasa diskusi yang sangat menarik dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih buat Bapak Fidel dan juga Kakak Urbanus yang sudah mengundang kita di sini. Kemudian kita dari GMKI kita akan terus mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman basis dalam hal ini untuk menyuarakan suara Allah itu sendiri, Shalom Allah di bumi Animha. Dan apa yang disampaikan sudah disuarakan di jalan raya berupa orasi, itu undang-undang menjaminnya kebebasan berpendapat di muka umum. Dan sedikit sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pesan yang dahulu disampaikan oleh Otto dan Glaser di Mansinam, bahwasanya siapa yang bekerja dengan jujur dan benar di tanah ini akan mendapatkan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lainnya. Terima kasih. Amai Wolio. Shalom. Silakan. Di sini saya mau closing statement. Kita kembali ke komitmen seorang tokoh pendirian Lembaga Tinggi Universitas Musamus. Seperti apa pemikiran-pemikiran besar yang mereka berpikir dan menghadirkan sebuah lembaga tinggi di selatan Papua. Yang kedua, Musamus dari tahun 2021 membuka diri untuk menerima sejumlah media harus mengungkap sebuah cerita atau apa yang terjadi di Musamus. Harus membuka diri menerima sejumlah media harus masuk supaya sama-sama kita mengawal lembaga perguruan tinggi ini. Yang ketiga, saya seorang aktivis murni dan berjiwa demokrasi dibina di dua organisasi yang saya bangga, organisasi perfilman dan organisasi GMKI. Dan saya memiliki karakter demokrasi yang jelas dan saya tetap bersuara kapanpun Merauke. Baik Pak Urbanus. Ya. Untuk mencapai sebuah harapan dan impian semua orang memang, apalagi lembaga seperti Musamus, kita berharap mereka memegang sebuah prinsip dan kata-kata bijak
bagaimana mengelola sebuah lembaga. Pada setiap mereka memiliki semangat atau spirit, saya tidak takut pasukan singa yang dipimpin seekor domba. Saya takut pasukan domba dipimpin seekor singa. Terima kasih, selamat sore.